Tapi Susi melihat ada seorang wanita hamil yang duduk di bangku. Susi pun menyapa dan menjabat tangannya. Ada yang aneh. Tangan wanita itu dingin, tidak seperti biasanya. Bidan Susi berkata dalam hatinya, apakah ini hantu yang seringkali menggangguku? Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice. Dan saya Fa. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan kisah horor dari seorang bidan. Dia mengaku melayani seorang pasien hantu. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe dan like ya. Terima kasih. Namanya Susi. Ya, dia seorang bidan dari kota yang ditugaskan untuk melayani pasien ibu hamil khususnya di sebuah puskesmas di desa. Tepatnya puskesmas di desa Beringin Utara, bagian dari Pulau Sumatera. Puskesmas itu terletak di tengah hutan, diapit oleh 2 bangunan rumah dinas yang sudah ditumbuhi rumput belukar. Kebetulan, jarak rumah Susi dengan puskesmas itu cukup jauh, memerlukan sekitar 7 jam untuk bisa sampai di tempat tujuan. Sebelum berangkat, Susi pun mempersiapkan alat dan juga keperluan yang dibutuhkan selama bertugas di sana. Kebetulan juga, saat itu Susi diantar oleh kedua orang tuanya. Singkat waktu, kedatangan Susi disambut oleh Pak Junet, yang merupakan staf puskesmas itu. Beliau pula yang akan mengarahkan Susi selama dia bertugas di puskesmas tersebut. Susi pun bergegas menuju rumah dinas yang disediakan selama dia bertugas di sana. Malam pertama, selesai makan malam dan bersih-bersih, Susi pun bersiap-siap untuk tidur. Kebetulan, kamar di rumah itu hanya ada 1. Jadi Susi memutuskan untuk tidur di depan ruang TV bersama kedua orang tuanya. Belum sempat Susi memejamkan mata, dia sudah disambut oleh suara perempuan yang tertawa cekikikan. Susi yang merasa kelelahan dan mengantuk, dia menghiraukan suara itu dan langsung berdoa serta tidur. Hari pertama bertugas, Susi berkenalan dengan 3 dokter perawat laki-laki, 1 lagi staf, dan seorang perempuan paruh baya bagian kebersihan yang bernama Bu Yati. Hari pertama yang melelahkan bagi bidan Susi, karena hari itu banyak pasien ibu hamil dan ibu melahirkan. Sampai-sampai bidan Susi kewalahan menanganinya. Menjelang maghrib, Susi baru saja selesai bertugas dan hendak kembali ke rumah dinas. Karena jarak puskesmas dengan rumah dinas cukup dekat, jadi Susi pun memutuskan untuk berjalan kaki. Baru saja Susi melangkahkan kakinya, belum sempat dia keluar gerbang puskesmas. Tiba-tiba ada sosok bayangan putih yang melintas tepat di depan mata Susi. Susi yang saat itu kaget dan sedikit ketakutan pun mencoba memberanikan diri dan berpikir positif bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Singkat cerita, hari kedua, karena takut tinggal sendirian, Susi pun meminta Juminah, anak Bu Yati, untuk menemaninya tinggal di rumah dinas. Sebab kedua orang tua Susi sudah pulang ke kota, dikarenakan ayahnya mendadak ada pekerjaan. Dan malam harinya,
saat bidan Susi sedang tertidur pulas. Tiba-tiba, dia lagi-lagi dikagetkan dengan suara tawa cekikikan perempuan. Suara yang familiar itu semakin lama semakin terdengar jelas di kupingnya. Takut adalah perasaan yang dirasakan Susi saat itu, hingga dia pun menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Namun, saat suara tawa tersebut hilang, Susi kemudian membuka selimutnya. Tapi betapa kagetnya Susi ketika dia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas gorden, lalu berubah menjadi hitam. Singkat cerita, di pagi hari Susi pun kembali dikagetkan dengan adanya orang yang tidur di kamar pasien sebelah kamarnya. Namun anehnya, saat mendekat tidak ada siapapun di kamar itu. Susi pun bingung, tapi mencoba mengalihkan pikirannya dan bersiap-siap pergi ke puskesmas. Kejadian-kejadian aneh kerap kali mengganggu bidan Susi. Tidak hanya 1 atau 2 kali. Pantas saja, banyak sekali staf yang tidak betah bertugas di sana. Karena memang banyak gangguan-gangguan yang membuat tidak nyaman saat bertugas di sana. Singkat waktu, malam ketiga, di saat Susi sedang nyenyak tidur, dia pun kaget mendengar suara wanita memanggilnya. Sepertinya itu bukan suara Juminah. Susi pun kemudian membangunkan Juminah. Lalu dia melihat ke depan, dan terlihat sosok perempuan yang sedang hamil besar berdiri persis di depan jendela. Susi pun kemudian menuntun perempuan itu masuk dan berbaring di kamar pasien, tepat sebelah kamarnya. Dengan telaten, Susi memeriksa bahwa Lina sudah akan melahirkan dan telah pembukaan 3. Yang kemungkinan terbesar besok pagi Lina akan melahirkan. Bidan Susi menyuruh Lina untuk beristirahat dan kembali ke kamarnya. Namun dia tiba-tiba melihat Juminah berdiri kaku, gemeteran, dan melotot. Bidan Susi menggoyahkan tubuh Juminah dan menanyakan keadaannya. Lalu Juminah berkata, "Itu kakak Lina. Dia adalah hantu." Sontak hal itu membuat Susi kaget juga bingung. Kemudian dia teringat perkataan warga bahwa ada hantu perempuan jahil yang sering mendatangi petugas kesehatan hingga membuat tidak ada yang betah. Belum juga percaya Juminah meyakinkan Susi, namun akal sehat dan logika belum menerima itu. Singkat cerita, pagi harinya Lina sudah menghilangkan diri ketika sang bidan mengeceknya. Dan seperti cerita warga di sana, Lina merupakan hantu yang meninggal dunia akibat bunuh diri di saat dalam keadaan hamil. Hingga tiap malamnya, bidan Susi terus diganggu oleh suara tawa cekikikan dan ketukan pintu. Hari terus berganti. Susi sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan dari hantu Lina tersebut. Hingga suatu hari, saat Susi datang ke puskesmas, dia tidak melihat siapapun di sana. Semua petugas tidak ada yang terlihat satupun. Tapi Susi melihat ada seorang wanita hamil yang duduk di bangku. Susi pun menyapa dan menjabat tangannya. Ada yang aneh, tangan wanita itu dingin, tidak seperti biasanya. Bidan Susi berkata dalam hatinya, "Apakah ini hantu yang seringkali menggangguku? Ah, tidak mungkin. Mana ada hantu siang hari."
Kemudian, bidan Susi memeriksa kandungan wanita itu dan mencatat kehadirannya. Dan bidan Susi pun memaksa untuk mengantar pulang wanita itu. Karena memang rumahnya cukup jauh. Berangkatlah bidan Susi memboncengkan wanita itu. Hingga di tengah jalan, tepat di tempat pemakaman umum, Susi bertanya kepada wanita itu, apakah dia salah jalan? Namun tidak ada jawaban apapun hingga Susi berbalik dan tidak menemukan wanita itu. Karena saking takutnya, bidan Susi pun langsung menancap gas kembali ke puskesmas. Dan benar saja, wanita yang tadi bidan Susi antar adalah hantu Lina. Singkat cerita, karena Risi kerap kali diganggu, bidan Susi memutuskan untuk mencari tahu semua tentang Lina. Yang menurut ceritanya, Lina saat itu sekolah dan diketahui hamil oleh gurunya dan kedua orang tuanya. Ternyata, pria yang menghamilinya itu adalah anak dari dukun beranak di desanya. Namun pria itu tidak mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya, yang pada akhirnya menyebabkan Lina frustasi, yang kemudian memutuskan gantung diri. Semenjak bidan Susi tahu semua cerita hantu Lina itu, dia pun memutuskan untuk kembali ke kota dan tidak lagi datang ke puskesmas itu. Selesai. Demikianlah kisah dari bidan Susi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Tulis pendapat kalian dari cerita tadi di kolom komentar di bawah ya. Saya Fa undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.